Shalom, damai di hati. Bersyukur hari ini kita boleh berjumpa lagi dalam Renungan Harian Keluarga Gemim, Jemaat Maranatha Pasaten edisi Kamis 23 Oktober tahun 2025. Dalam kerendahan hati dan sukacita iman untuk menyambut akan berkat Tuhan dalam persekutuan hidup sebagai umat Tuhan yang tidak pernah melupakan kebaikannya. Maka atas kebaikan-kebaikan Tuhan ini juga pun kita datang bersyukur dan menyatakan ibadah kita kepadanya. Oleh karena itu mari kita buka ruang hati kita untuk diberkati dalam firman Tuhan di saat ini. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk hari yang baru yang boleh kami nikmati. Dalam segenap hati umat yang percaya yang terus bersyukur atas setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan ini. Kami merindukan bahwa ketika hari ini boleh kami nikmati ada firman-Mu yang akan diberitakan. Menjadi kekuatan kami untuk kami melanjutkan kehidupan di dunia ini, mengarahkan hidup kami pada kebenaran di dalam Kristus karena hanya Engkau kebenaran yang sejati dalam kehidupan kami. Sambil dalam kerendahan hati kami mohon Bapa, ketika ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu yang kami lakukan, ampunkanlah kami. Dalam segenap tekad iman kami untuk terus dibahari dan diubahkan, menikmati persekutuan kasih sebagai umat yang ditebus dengan darah Kristus yang mahal, dan menikmati kehidupan bersama sebagai umat yang disamakan di dalam kebenaran. Oleh karena itu nyatakanlah kasih-Mu bagi kami ya Bapa, berfirmanlah kami siap untuk mendengarkan kehendak-Mu. Ini doa kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat Tuhan, kebenaran firman Tuhan hari ini yang memberkati kita semua dalam kitab Injil Yohanes, pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-17 dan ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan berkata demikian, dan dalam kitab Taurat-Mu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema hari ini, Tuhan Yesus diutus oleh Allah. Jemaat yang diberkati Tuhan, utusan adalah orang yang diutus untuk tugas tertentu. Duta atau wakil. Dalam perjanjian lama, utusan adalah orang-orang yang ditugaskan ke bangsa-bangsa lain untuk tugas khusus untuk mengucapkan selamat, tapi juga untuk memohon sesuatu, membuat persekutuan, atau sebagai protes terhadap suatu kesalahan. Dalam perjanjian baru, utusan adalah orang yang diutus Yesus Kristus untuk mewakili kerajaannya di dunia, yakni para pemberita-pemberita Injil. Paulus menggambarkan dirinya sebagai utusan Yesus Kristus. Utusan Tuhan Allah adalah individu atau sekelompok orang yang membawa kuasa dari yang mengutus untuk menyampaikan dan juga memberikan kesaksian tentang segala sesuatu. Saudara jemaat yang diberkati Tuhan, firman Tuhan saat ini merupakan konfirmasi Yesus Kristus tentang kesaksiannya. Benar menurut kitab Taurat bahwa kesaksian dua orang adalah sah, bahwa hal ini mempertegas tentang tidak sembarang mempercayai sesuatu, harus ada maksimal dua saksi. Nah, dalam perjanjian lama, saksi harus diperiksa, atau kalau ternyata ia adalah saksi jahat atau saksi palsu, harus dihukum. Nah, kesaksian orang yang dituduh tidak diperbolehkan sebab argumentasinya tidak sepenuhnya sah menurut hukum orang Yahudi. Nah, dalam kitab bahasa Indonesia sehari-hari, Taurat-Mu mengatakan bahwa jika dua orang sepakat tentang sesuatu, maka kesaksian mereka diterima sebagai fakta. Akulah saksi yang satu, dan Bapa yang mengutus aku adalah saksi yang lain. Maka kesaksian Yesus Kristus benar ketika Bapa yang mengutusnya bersaksi juga tentang dirinya. Kesaksian Yesus Kristus adalah sah karena jati dirinya sebagai Allah. Persoalan muncul karena orang-orang Farisi berhenti pada Yesus Kristus yang historis hanya melihat sisi kemanusiaannya dan tidak memahami bahwa ia diutus Bapa. Dan jemaat yang diberkati Tuhan, para utusan seringkali berbicara seolah-olah yang berbicara adalah atasan yang telah mengutus mereka. Para nabi pun demikian, berbicara seolah-olah mereka adalah Tuhan Allah itu sendiri. Nah, di dalam beberapa kesempatan Yesus Kristus selaku utusan juga berbicara seperti itu. Begitu juga dalam keluarga. Ketika orang tua dipanggil untuk menghadap pimpinan sekolah dan kebetulan mereka ada halangan, maka mereka bisa mengutus keluarga lain untuk mewakili orang tua.
Nah, kita pun sebagai orang percaya atau sebagai keluarga Kristen diutus oleh Yesus Kristus untuk memberitakan Injil kepada dunia. Yesus Kristus katakan dalam firman Tuhan, "Aku dan Bapa adalah satu," dalam Yohanes 10 ayat 30. Nah, sebagai keluarga Kristen, maka kita menjadi utusan Yesus Kristus untuk menyampaikan Injil kebenaran, mulai dari dalam keluarga, lalu kepada banyak orang, sehingga tentu kabar baik ini, kabar sukacita ini, kehidupan sebagai keluarga Kristen yang dipakai untuk memberitakan kebenaran, maka semakin banyak orang yang mengenal kebenaran bahwa Yesus Kristus adalah Injil itu sendiri yang diberitakan, menjadi motivasi terbaik bahwa kita hidup dalam kebenaran supaya keluarga kita selamat di dalam Yesus Kristus. Tuhan dimuliakan dan firman ini memberkati kita semua. Amin. Mari berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami, Bapa yang sungguh mulia. Engkau adalah sumber segala sesuatu yang telah hadir berkarya dalam kehidupan kami sebagai umat-Mu. Manakala perjalanan hidup kami ditempah dengan berbagai macam hal, kami percaya kebenaran Tuhan menyertai orang-orang percaya yang mau hidup benar, taat dan setia melakukan segala kehendak-Mu. Kami percaya bahwa Engkau memperlengkapi kami semua untuk diutus memberitakan kebenaran Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Karena kami telah menerima dan menikmati kebenaran yang sesungguhnya, yakni kehadiran Allah di tengah-tengah dunia ini melalui Yesus Kristus yang berkarya untuk menyelamatkan segenap kehidupan kami sebagai umat-Mu. Untuk kiranya dalam kesaksian iman inilah menghantar kami semua untuk merenungkan tentang perjalanan kehidupan kami, bahwa kehidupan kami juga pun diperlengkapi oleh Tuhan Allah sendiri untuk diutus menyampaikan, mengabarkan kabar baik, sehingga semakin banyak orang yang percaya, yang hidup dalam kebenaran, yang hidup menurut Injil Kristus sendiri. Terima kasih Bapa, kami percaya di sepanjang hari ini Engkau yang menjadi sumber kekuatan kami. Manakala kami akan menjalani kehidupan kami, kami mohon kekuatan daripada-Mu karena kami menyadari begitu terbatasnya kami sebagai manusia. Tetapi Engkau Allah yang tidak pernah terbatas, yang selalu hadir, memberkati, mengasihi, menolong, menuntun, tapi juga mengarahkan hidup kami semua pada kebenaran. Oleh karena itu kami memohon, Bapa tolonglah kami, berkati seisi keluarga kami, suami istri, ya Allah bagian dari orang tua dalam kehidupan keluarga, akan mewujudkan tekad harapan iman untuk memberikan teladan bagi anak-anak kami. Bagaimana makna bersekutu sebagai keluarga yang takut akan Tuhan, bagaimana berdoa dalam ketekunan untuk belajar firman bersama. Semakin dikuatkanlah kami untuk menjadi orang tua, tapi suami dan istri yang saling mengasihi, sehingga anak-anak kami juga akan bertumbuh sebagaimana harapan kami bersama di dalam kebenaran Tuhan. Sehingga berkatilah mereka semua ya Bapa, anak-anak kami, generasi penerus gereja ini, agar anak-anak kami boleh ada dalam Kristus, mereka hidup dalam kebenaran, masa depan mereka kami taruh di dalam Engkau, karena kami percaya Bapa rancangan-Mu dalam kehidupan kami selalu mendatangkan damai sejahtera. Kalaupun hari ini kami akan memegang tugas pekerjaan kami memohon Bapa Engkau berkati kami semua dengan berkat sehat dan kuat umur panjang untuk menikmati akan harapan baru, bahwa hari ini boleh mendatangkan berkat, hidup yang terus diubahkan, dibaharui ke arah Kristus yang adalah sumber kemenangan dan kebenaran yang sejati. Sambil kami bermohon, Engkau mengasihi menolong akan saudara-saudara kekasih kami yang bergumul dalam keadaan sakit, baik yang sementara dirawat di rumah sakit, maupun yang sementara dirawat di rumah mereka masing-masing dalam tahap pemulihan. Bapa kami mohon teguhkan dan kuatkan iman mereka. Manakala menghadapi pergumulan sakit, biarlah iman mereka semakin bertambah di dalam Engkau. Sehingga dalam doa dan permohonan kami di saat ini, Engkau kiranya menyendengkan telinga-Mu, mendengarkan doa dan harapan mereka. Kiranya Engkau berkenan mereka boleh mengalami dan menikmati kuasa kesembuhan yang ilahi, yang tentu semua karena anugerah berkat yang mereka boleh terima di dalam kemurahan-Mu ya Bapa. Sambil kami berdoa juga hari ini, ada jemaat-Mu Bapa yang merayakan syukur karena boleh merayakan hari ulang tahun kelahiran dan hari ulang tahun pernikahan. Berkatilah sukacita mereka. Sehat, kuat, bahagia di dalam Tuhan boleh teralami secara pribadi pun dalam kehidupan berkeluarga. Kami berdoa, biarlah kehidupan gereja-Mu terus diberkati dalam persekutuan pelayanan dari aras sinode, aras wilayah, aras jemaat,
Terlebih khusus memberkati juga hamba-hambamu yang melayani, baik sebagai diaken, penatua, guru agama, dan pendeta, semua perangkat pelayanan yang ada di Gereja Masehi Injili Minahasa sampai di kelompok-kelompok terkecil. Tuhan memberkati dalam kerja pelayanan untuk memberikan yang terbaik demi Tuhan Allah dimuliakan di dalamnya. Kami mohon Bapa, Engkau berkati persekutuan jemaat Geni Maranatha Pasaten sebagai sarana Tuhan Allah hadir untuk memberitakan firman, sehingga jemaatmu ini semakin kuat berdiri dalam iman dan pengharapan akan kasih Kristus yang menyempurnakan dan selalu memberkati. Terima kasih Bapa untuk perjalanan kehidupan bangsa dan negara kami. Engkau berkati di dalam mereka akan menjalankan tugas tanggung jawab sebagai bagian dari pemerintah, sebagai bagian dari pemimpin-pemimpin bangsa dan negara kami. Biarlah kearifan, kebijaksanaan Tuhan anugerahkan, semua masyarakat juga diberkati, dipimpin dalam kehidupan yang rukun untuk menjalani hidup bersama di dalam Tuhan. Untuk kehidupan kami di hari ini, dalam tugas dan tanggung jawab kami Bapa, kami hanya serahkan di dalam anugerah berkat-Mu. Biarlah kami semua boleh diberkati untuk menjadi berkat, dimanapun kami pergi dan berada, sambil kami doakan di multimedia yang ada di Jemaat Geni Maranatha Pasaten, diberkatilah di dalam Tuhan. Ini doa kami Bapa, ungkapan syukur kami, yang kami mohonkan semuanya dalam iman dan pengharapan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami yang hidup. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, demikianlah iman kita semakin diteguhkan untuk menikmati hari yang baru penuh berkat, untuk melanjutkan kehidupan dalam sukacita bahwa Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Selamat menikmati hari ini dalam sukacita di dalam Kristus. Tuhan berkati kita dan berkati seisi keluarga kita. Shalom dan damai di hati.